Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kali ini akan membahas tentang praktikum menghitung dan melihat aktivitas harian populasi hewan pada prodi aku dengan mengamati bekicot. Jadi bekicot kita kumpulin bekicotnya dari sawah, dari ladang, pokoknya kita kumpulin, habis itu jadiin satu. Nah, itu kita pakai setiap kelompoknya 10 bekicot gitu. Nah, 10 bekicot itu nanti kita mengamati ketika dia makan, kemudian ketika dia ekskresi, kemudian ketika dianya tidur, kemudian ketika dia bergerak aktif, bergerak pasif, kemudian ketika dia kawin dan sebagainya. Kita akan ulas satu persatu praktikum menghitung dan melihat aktivitas harian populasi hewan pada bekicot ini. Nah, jadi pada praktikum ini tuh tujuan dari praktikumnya yang pertama, karena bekicot nama latinnya Achatina fulica ya. Jadi tujuan praktikumnya itu yang pertama untuk mengetahui jumlah populasi dari Achatina fulica dengan metode capture recapture, metode menangkap, memindai, menangkap kembali. Jadi kita kan pertama menangkap, kemudian mengamati atau memindai, kemudian menangkap kembali. Menandai itu kayak ya kita ketika mengamati kan kita lepas, kemudian menangkap kembali itu pas kita akan menyusun laporan, tentunya kita menyusun laporan praktikum sementaranya kan. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui tingkah laku hewan dan aktivitasnya selama 24 jam. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui kemampuan menyebar dan jarak edar dari Achatina fulica. Jadi pas kita mengamati itu kita yang pertama itu menandai kelompok per kelompok. Bekicotnya kita chat. Dari kelompok 1 sama 2 sama 3 itu pasti beda-beda bekicotnya. Ada yang warnanya merah, kemudian hijau, ungu, dan sebagainya. Terus aku bacain salah satu dasar teorinya ya. Jadi kita kan di menghitung dan mengamati populasi hewan harian ini pada Achatina fulica tuh salah satunya dengan menghitung jarak edar. Nah, jarak edar itu apa sih? Jarak edar merupakan sebuah gerakan periodik hewan dari tempat di mana ia telah berasal ke tempat yang baru dan kemudian melakukan perjalanan kembali ke habitat asli. Jarak edar pergerakan pada hewan dipengaruhi oleh distribusi dan sumber daya seperti makanan atau habitat pemeliharaan keturunannya dan dengan struktur fisik bentang lahan. Ini menurut Sukarsono 2012. Keren banget kan, kayak kita tuh mengamati kegiatan dari aktivitas bekicot. Nah, kemudian kenapa sih menggunakan bekicot? Nah, karena bekicot atau Achatina fulica, nama latinnya Achatina fulica, merupakan hewan yang paling banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun demikian, hewan ini bukan spesies pribumi Indonesia, melainkan merupakan pendatang dari benua Afrika yang telah menetap kurang lebih 50 tahun lamanya. Nah, kan kita menghitung dan mengamati dari bekicot nih, Achatina fulica. Apa sih faktor yang berpengaruh? Faktor yang berpengaruh dalam interaksi populasi adalah faktor biotik lingkungan yang pada dasarnya bersifat acak tidak langsung terkait dengan perubahan komunitas, terutama faktor iklim dan curah hujan. Gitu.
Selanjutnya, bekicot menggunakan perutnya untuk bergerak. Sebagian dari badannya digunakan sebagai alat gerak yang disebut dengan kaki. Nah, berikut hasil pengamatannya. Ada praktikum. Jadi pada praktikum pengamatan bekicot ini ada beberapa ya pembahasannya. Jadi ada Ika itu ketika bekicot istirahat kaki keluar. Kemudian IM itu ketika bekicot istirahat kaki masuk. Kemudian ada lagi ade itu ketikanya bekicot melakukan aktif diam kepala keluar. Aktif diam kepala keluar itu ade. Kemudian IM itu istirahat kaki masuk. Kemudian istirahat kaki keluar itu Ika. Jadi aku bacain pembahasannya yang penting. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola aktivitas dan jarak edarnya, yaitu suhu dan kelembapan. Misalnya, pada setiap pagi relatif rendah dan makin siang makin naik hingga mencapai suhu maksimum pada hari itu, dan kemudian akan berangsur turun pada sore hari dan malam harinya hingga mencapai suhu minimum. Dari berbagai variasi kondisi suhu itu, sebagian merupakan kondisi yang baik atau sangat baik yang disebut preferendum. Namun ada juga yang tidak baik yang beroperasi sebagai faktor pembatas. Dalam kondisi suhu yang ekstrim yang mendekati batas-batas kisaran toleransinya, hewan tidak lagi melakukan aktivitas mencari makan dan lain sebagainya, melainkan dipusatkan pada upaya-upaya bertahan dan menjaga diri agar tetap sintas. Oleh karena itu, semakin malam maka jarak edar bekicot akan semakin jauh. Hal ini disebabkan karena bekicot menyukai tempat yang lembab dan gelap untuk mendapatkan makanan, sehingga ketika pengamatan yang dilakukan pada siang hari, bekicot tidak banyak melakukan aktivitas dan tidak banyak bergerak dibandingkan pada saat malam hari. Jadi kalau kalian tahu ya, pada waktu aku praktikum tuh bekicot yang gerak itu jauh-jauh gitu jarak edarnya, karena menggunakan meteran kan, jadi jarak edarnya tuh jauh-jauh banget. Sedangkan waktu siang tuh jalannya cuma itik-itik kayak gitu. Nah, apa sih kesimpulan dari praktikum ini? Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa bekicot lebih aktif bergerak pada 2 jam ke-4 sampai dengan 2 jam ke-9, di mana pengamatan ini terjadi pada malam hari. Kemudian, yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan aktivitas bekicot di siang hari tidak begitu aktif, banyak diantaranya hanya terdiam dan beberapa diantaranya berpindah tempat. Sedangkan pada saat malam hari, bekicot semakin aktif. Ada beberapa bekicot yang bergerak mencari makan, ada juga yang terus bergerak berpindah tempat sampai naik ke pohon, ada juga yang melakukan perkawinan, dan ada juga yang mendefekasikan fesesnya. Semakin malam maka jarak edar bekicot semakin jauh. Nah, ini ketika mengamati aktivitas bekicot ternyata seperti ini. Yang ketiga, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola aktivitas dan jarak edarnya, yaitu suhu dan kelembapan, di mana semakin tinggi suhu maka tingkat kelembapannya akan semakin rendah, sehingga jarak edarnya akan semakin luas. Begitu juga sebaliknya. Jarak edar merupakan sebuah gerakan periodik hewan dari tempat di mana ia telah berasal ke tempat yang baru dan kemudian melakukan perjalanan kembali ke habitat asli. Kemudian yang kelima, bekicot menyukai tempat yang lembab dan gelap untuk mendapatkan makanan, sehingga ketika pengamatannya dilakukan pada siang hari, bekicot tidak banyak melakukan aktivitas dan tidak banyak bergerak. Yang keenam, bekicot dikenal sebagai hewan nokturnal dan herbivora karena kebiasaan makannya itu, sehingga bekicot digolongkan sebagai kelompok hewan yang berpotensi sebagai hama bagi kebun sayuran dan buah-buahan. Nah, begitu deh praktikum dari menghitung dan mengamati populasi hewan harian dari bekicot atau nama lainnya Achatina fulica. Ini waktu awal pengamatan pada siang hari. Itu mereka jaraknya dekat-dekatan semua tuh. Sedangkan pada pengamatan pada siang hari dan malam hari nih itu udah mulai jauh-jauh gitu kan, karena pada malam hari itu karena bekicot tuh hewan nokturnal, makanya jauh-jauh gitu.